hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Tahukah kalian siapa nama tokoh berikut ini? Betul sekali, dia adalah Raden Ajeng Kartini. Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan Bu Tita. Kali ini kita akan belajar tentang teks biografi, yaitu pada bagian pertama pengertian biografi, kedua struktur biografi, dan yang ketiga penggunaan tanda baca. Apa itu biografi? Secara harfiah, biografi berakar dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan graphein yang artinya tulis. Jadi dapat dikatakan bahwa biografi adalah sebuah tulisan yang isinya memaparkan tentang kisah kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Lalu apa bedanya dengan autobiografi? Autobiografi adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kenapa sih kita perlu membaca biografi? Kita perlu membaca biografi agar kita bisa mempelajari atau meneladani kisah kehidupan mereka yang inspiratif, sebagai tambahan motivasi kita untuk menjalani kehidupan ini agar lebih baik. Berikutnya tentang karakteristik biografi. Apa saja karakteristik biografi? Yang pertama, biografi ditulis berdasarkan fakta, data, dan peristiwa penting yang dialami. Yang kedua, bahasa yang digunakan lugas, jelas, dan tidak bertele-tele. Dan yang ketiga, isi biografi tidak hanya sekedar biodata, tapi lebih kompleks lagi, berisi pandangan, sikap, perasaan, pemikiran, dan kejadian yang dialami tokoh. Yang kedua, kita belajar tentang struktur teks biografi. Struktur teks biografi ada 3. Kalian bisa mudah mengingatnya dengan menggunakan singkatan OMR. Yang pertama, struktur pertama yaitu orientasi. Yang kedua M, yaitu masalah atau peristiwa penting. Dan yang ketiga adalah R, reorientasi. Pada bagian orientasi berisi nama, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Sementara pada bagian yang kedua yaitu masalah berisi peristiwa penting atau kejadian-kejadian yang dialami oleh tokoh, di mana kita nanti sebagai pembaca bisa mengambil keteladanan dari sikap yang diambil tokoh dalam menghadapi masalahnya. Sementara pada bagian reorientasi berisi ulasan secara pribadi penulis terhadap tokoh biografi yang disajikannya. Berikut ditampilkan salah satu contoh teks biografi, yaitu biografi Raden Ajeng Kartini. Pada paragraf pertama inilah yang disebut dengan bagian orientasi. Silakan kalian mencermati apa saja yang terdapat dalam paragraf yang pertama ini. Isinya tentang apa? Paragraf berikutnya yang Ibu tampilkan di sini adalah bagian struktur masalah atau peristiwa penting. Ada 2 paragraf. Silahkan kalian cermati juga di dalamnya isinya apa. Kemudian bagian yang terakhir inilah yang disebut dengan reorientasi, yang berisi ulasan secara pribadi dari penulisnya terhadap tokoh R.A. Kartini. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita belajar tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan sebagai tanda akhir kalimat. Contohnya sebagai berikut. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Nah, ini ada tanda titik sebagai akhir kalimat. Yang kedua adalah penggunaan tanda koma.
Tanda koma biasanya dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Berikut di bawah ini adalah kata atau ungkapan penghubung yang menggunakan tanda koma di belakangnya. Penggunaan tanda koma berikutnya yaitu dipakai sebagai pemisah di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh penulisannya dalam kalimat berikut. Yang ketiga adalah penggunaan tanda kurung. Tanda kurung berfungsi sebagai pengambil tambahan, keterangan, atau penjelasannya. Contohnya seperti di bawah ini. Nah, berikutnya adalah tentang penggunaan tanda petik dua. Dalam teks biografi sering menggunakan tanda petik dua ini. Tanda petik ini digunakan untuk mengambil judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya bisa kalian baca di bawah ini. Nah, demikian video pembelajaran teks biografi bagian 1. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.